bahwa konon katanya milenial itu lebih cuek soal politik. Gimana tuh Amirul? Ya sampai saat ini kelihatannya milenial sekarang ini banyak mau tahu tentang politik. Udah mulai mau tahu ya? Banyak mau tahu tentang politik gitu ya. Tapi saya juga mengedukasi teman-teman, adik-adik milenial begitu. Jangan sampai dengan buta atau tidak tahu sama sekali dengan politik. Apalagi nggak mau tahu gitu ya? Karena ini menyangkut wakilnya, mewakili mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Kali ini saya sedang di DPRD Kota Cilegon. Bersama saya sudah hadir anggota DPRD Kota Cilegon, Wakil Ketua Komisi 4, Wakil Ketua Praksi PAN, dan Wakil Ketua DPW PAN Banten juga, masih muda, anggota Banmus, Anugrah Hairullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Saya manggilnya Kang Irul, Om Siap. Irul. Siap. Karena dulu sahabat nih. Kawan lama. Dulu pegawai honorer ya. Iya. Pegawai honorer yang ngurusin anggaran dulu. Iya. Masuk dewan di Banggar. Sekarang kemudian di Banmus ya, di Bapemperda. Di Bapemperda juga. Luar biasa. Nah, gimana tuh setelah jadi ini udah berapa tahun berarti? Udah hampir setengah. Iya, setengah periode. Setengah periode. Gimana tuh setelah jadi setengah periode jadi dewan dari pegawai honorer ke anggota dewan? Iya, alhamdulillah. Bersyukur gitu ya. Bisa bisa melayani masyarakat begitu ya, bisa turun langsung ke masyarakat, lihat langsung di lapangan seperti apa, kurangnya apa gitu. Bisa langsung mengawal aspirasi masyarakat. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Iya, hanya urusannya berkaitan dengan anggaran dulu kan di pada saat menjadi pegawai ya. Sekarang bisa langsung. Dan bisa mengimplementasikan langsung pemikiran dan lain-lain. Oh, dulu yang kepikiran tuh nggak bisa diapa-apain, sekarang bisa lagi ngomong. Dulu nggak bisa, sekarang bisa langsung, terjun langsung terkait dengan lain-lain, anggaran dan lain-lain. Nah, setelah jadi dewan, waktu jadi pegawai honorer itu kebayang nggak kalau dewan begini-begini sekarang kemudian kejadian, gimana tuh? Pada saat dulu sebenarnya ya kalau niat dan cita-cita memang ada, gitu ya. Oh, naluri politiknya sudah ada lah. Niat dan cita-cita sudah ada. Cuma ada cerita unik dan lucu lah menurut saya. Dulu pada saat menjadi pegawai, dulu tuh kita rapat sempat di luar kota. Di luar kota itu di luar tempat rapat itu ada yang jualan di depan tempat rapat itu. Jualan macam-macam, ada pin, ada pulpen, ada kacamata dan lain-lain lah gitu. Dan kebetulan di situ ada yang jual pin DPRD. Oh. Gitu. Saya iseng, berapa nih bang? Saya bilang gitu, berapa nih bang? Kalau nggak salah dulu, 50.000 nih gitu, 50.000 pin DPRD. DPRD mana tuh? Universal itu hanya Garuda. Garuda. Terus sampai di situ tulisannya DPRD gitu ya, pin DPRD. Oke deh, saya beli pin DPRD itu ya. Saya di rumah, saya pakai pin DPRD gitu ya. Nggak dikomenin sama orang rumah? Enggak. Saya pakai, terus saya salawatin. Saya bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah. Jadi sampai saat ini saya bisa pakai beneran. Itu awalnya pin bohongan ya. Awalnya begitu. Hanya iseng beli, bismillah lah saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya pakai aja, saya simpen aja gitu. Bukan dipakai untuk harian begitu. Tapi kan sampai ke kantor kan dibawanya. Nah, waktu kemudian memutuskan untuk nyalek waktu itu ya.
tentu kan yang satu waktu itu kalau nggak salah pegawainya di pajak ya, Di anggaran. anggaran ya, pendapatan gitu ya. Iya, anggaran. Siapa sih nggak mau ke situ gitu ya, pegawai walaupun mungkin secara status masih honorer gitu ya. Nah, berat nggak memutuskan untuk meninggalkan status pegawai menjadi udah gue nyalek, kan waktu itu belum pasti Bang, atau memang sudah optimis gue pasti menang atau gimana? Pada saat itu sempat berat setelah 10 tahun 10 tahun jadi pegawai honorer ya? bertugas di kepegawaian di pemerintahan 10 tahun sempat berat. Sampai sempat kepikiran saya nyalon aja deh. Tapi setelah itu saya bukan ujuk-ujuk langsung. Artinya saya mapping dulu. Saya mapping dulu nih dapil yang saya tuju, saya mapping dulu gitu. Terus ya udah saya izin dengan orang tua, istri, keluarga. Ya sudah, bismillah. Saya niatkan ini, bismillah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan ketika hasilnya kemudian jadi begitu ya. Waktu itu apa yang kemudian dirasakan tuh? Selain tentu artinya kalau dari awal motivasinya sudah pengen gitu ya, itu kan bahagia. Nah, apa yang pertama dilakukan? Apakah langsung sudah belajar dulu sebagai dewan gimana atau gimana? Kalau belajar sih saya banyak karena ada beberapa organisasi yang saya pernah jalan di KNPI gitu. Oh iya. KNPI, Karang Taruna, dan ada beberapa lagi nih saya gitu organisasi begitu ya. Setelah itu terkait administrasi kepemerintahan. Terkait administrasi kepemerintahan saya mempunyai guru abadi. Guru abadi saya adalah orang tua saya. Gitu. Guru abadi saya orang tua saya. Beliau mantan Sekda Provinsi Banten. Saya terus bertanya terkait administrasi kepemerintahan, terus dikasih masukan dan lain-lain. Dan beberapa senior-senior di partai, gitu. Ya, bukan hanya partai A, melainkan ada partai A, B, C, D, gitu ya. Ada senior-senior. Ya saya mohon masukannya dan lain-lain. Saya belajar dari mereka-mereka. Gitu. Iya, Om Irul ini adalah putra dari mantan Sekda Banten, Pak Heron ya. Nah, sebagai beliau kan sekda, tentu biasanya birokrat itu pengen anaknya tuh melanjutkan karir orang tuanya. Nah, saat itu waktu minta izin orang tua reaksinya gimana, atau sempat ada pemaparan dulu lah atau dari beliau seperti apa nanti? Iya pasti. Beliau kasih gambaran begini. Kalau di pemerintahan itu begini, gitu ya. Kalau di politik ini itu beda lah beda begitu ya. Ya artinya beliau itu orang tua saya itu sangat bijaksana sekali. Silahkan kamu pertimbangkan, pikirkan dengan matang, silahkan. Yang penting bertanggung jawab ini. Ya karena memang ketulusan niat saya ini niat untuk membangun dan membantu pemerintah Kota Cilegon dan untuk aspirasi masyarakat itu. Dan apa yang dijalani waktu jadi pegawai kan itu berkaitan dengan anggaran, dengan segala macam ya. Nah itu kayaknya kepake banget kayak jadi kepake betul, sangat kepake. Bahkan walaupun ilmu sedikit lah ya, bukan ilmu yang jago dan hebat, tidak. Walaupun ilmu sedikit itu ya 10 tahun saya di pemerintahan di anggaran, paling tidak ada ilmu sedikit yang nyantol kan begitu. Dewan yang paling tahu dalaman ya Om Ir, karena kan pernah di dalam gitu. Sedikit lah. Nah kemudian kalau kan sekarang tugas jadi dewan nih harus berhadapan dengan, kemarin pernah di anggaran Bapak Banggar ya, berhadapan dengan mantan dinasnya itu gimana? Nah itu, ini kadang suka agak sedikit dilema ya. Saya kawan sendiri, dulu pernah bersama-sama kan begitu. Agak dilema memang. Mau kenceng enak atau apa segala macam. Ya secara normatif saja. Normatif saja. Itu yang penting apa yang perlu disampaikan menjadi catatan. Apalagi dengan usul-usulan masyarakat kan begitu. Usulan kepentingan masyarakat, pembangunan dan lain-lain. Itu sih.
Ada perubahan nggak dari temen gitu dari tadi yang sebelum jadi pegawai jadi dewan, ada nggak perubahan temen yang jadi kaku jadi formal itu? Ada aja. Kalau teman sih ada, cuma sayanya sendiri yang harus menyesuaikan lah. Artinya saya juga tidak mau mentang-mentang saya sekarang jadi anggota dewan tidak. Apapun ya biasa aja, enggak biasa aja. Kalau dari rumah sendiri ada ini nggak, komplain nggak misalnya? Kan dulu mah mungkin kalau dulu kan pegawai ya, sekarang jadi dewan banyak tamu, mungkin banyak konstituen. Nah, Alhamdulillah kalau di rumah keluarga atau istri saya mengerti lah, udah ngerti ya. paham semua. Karena memang dari dulunya memang saya orangnya senang kumpul, senang nongkrong gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Nah, kalau kemudian kemarin di Banggar, sekarang di Banmus ya. Banmus. Kan yang kita tahu bahwa Banmus itu yang agenda yang mengatur agenda dewan. Jadwal. Dan kita tahu bahwa dewan itu kan waktunya susah ditebak ya. Ada keperluan partai, keperluan konstituen dan lain sebagainya. Nah, Om Irul di Banmus kemudian bagaimana menghadapi merumuskan agenda bersama teman-teman dan harus menghadapi di sini kan para senior tuh ketika menyampaikan bahwa kan bisa aja misalnya harus studi banding ke sini ternyata ini ditolak karena tidak sesuai misalnya. Nah, bagaimana mengomunikasikan itu dengan para senior yang di sini lebih lama? Ya, artinya tidak, yang penting kita mengagendakan, tidak menyalahkan dengan aturan-aturan. Itu aja sih. Aturan secara hukum dan lain-lain. Artinya norma-norma yang dipegang itu pagarnya itu ya. Iya. Nah, kemudian sekarang udah setengah periode. Apa suka dukanya yang sudah sampai separuh perjalanan? Apakah sudah mulai semakin tambah ya kayak terus gitu atau gimana tuh suka dukanya tuh dua setengah periode nih? Ya kalau duka sih enggak lah ya. Duka sih enggak, karena saya niatkan ini kan memang ya tadi saya bilang itu kita fastabiqul khairat. Jadi ya kalau ada yang kurang-kurang sedikit ya itu konsekuensi kurang-kurang sedikit ya, artinya wayahnya kita pulang sudah capek harus istirahat, ada waktu sedikit untuk keluarga seharusnya, tapi ya menurut saya itu konsekuensi. Ada yang datang, Pak ini Pak itu Pak, nggak masalah, nggak apa-apa, Wajar ya. wajar aja. Karena memang wakil rakyat. Masyarakat pasti punya harapan gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita tahu bahwa background Om Irul adalah pegawai honorer gitu ya. Kemarin kita tahu bahwa isu pegawai honorer ramai ya. Nah, bagaimana tuh sebagai dewan yang pernah sama di posisi mereka, apakah kebanjiran curhat juga atau ada peluang yang Om Irul sampaikan sebagai dewan untuk membantu mereka? Gimana tuh? Ya ada beberapa kemarin ada beberapa kawan-kawan tenaga honorer menyampaikan ya terkait pendataan. Saya kira pemerintah itu seharusnya memang melihat dari memang kinerja ya, itu ya, kinerja dan tahun masa kerja, gitu ya, masa kerja. Jangan sampai mereka yang akhirnya tidak sampai dengan ada kepastian. Kepastiannya mereka kasihan lah. Biar bagaimanapun mereka yang pegawai honorer ini malah yang saya kira mereka yang jadi payah luar biasa di lapangan. Di lapangan gitu. Ya. Ujung tombak lah gitu ya. Betul. Ujung tombak. Ya, saya mengharapkan pemerintah ya untuk memperhatikan luar biasa gitu. Kejelasan legalitasnya seperti apa itu. Nah, sekarang nih kawan katanya ini tahun politik nih Om Irul. Dewan biasanya lebih sibuk dari biasanya karena ya tuntutan pekerjaan sebagai tuntutan amanah sebagai anggota DPR, anggota dewan, lalu kemudian anggota partai, konstituen. Nah, Om Irul sendiri gimana tuh ngaturnya, terutama soal tugas partai mungkin yang akan lebih banyak gitu ya? Iya. Nah, gimana? Ya terkait partai, saya pribadi pokoknya taat dan patuh terhadap partai. Tapi kami juga sudah disumpah untuk menjalankan tugas kami gitu ya sebagai wakil rakyat dan tidak melupakan konstituen. Gitu. Artinya kita harus bisa membagi waktu. Ada waktu kosong konstituen. Malah saya mengesampingkan dulu keluarga. Oh, keluarga nomor sekian. Dan saya kasih pemahaman kepada keluarga, kepada istri. Ya alhamdulillah gitu.
Karena saya sudah disumpah untuk menjalankan tugas sampai dengan berakhir, selesai dengan selamat untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Gimana nyuri waktunya dengan keluarga? Oh iya, Atau mengkhususkan udah jauh hari ini kita kunci 3 hari kita kemana gitu nggak? Enggak sih, enggak. Malah kalau untuk keluarga pokoknya saya kesampingkan. Kayak misalkan kemarin saya beberapa tugas dari pagi sampai dengan maghrib gitu ya. Dari maghrib saya pulang, sholat, langsung berangkat lagi kepentingan partai gitu. Apalagi kan sekarang kalau nggak salah, Om Irul juga ketua BEM PAN Kota Cilegon ya? BEM PAN Kota Cilegon. Itu dalamnya Barisan Muda. Nah bagaimana, kalau Om Irul kan memang muda ya, artinya sekarang kita tahu bahwa tren milenial ya. Ketua umum BEM PAN Pasha Ungu. Oh iya, Pasha Ungu. Jadi sekarang agak ke entertain juga gitu ya. Nah gimana dengan menjelaskan atau mengedukasi pemilih milenial, kata bahwa konon katanya milenial itu lebih cuek soal politik. Gimana tuh Om Irul? Ya sampai saat ini kelihatannya milenial sekarang ini banyak mau tahu tentang politik. Udah mulai mau tahu ya? Banyak mau tahu tentang politik gitu ya. Tapi saya juga mengedukasi teman-teman, adik-adik milenial begitu. Jangan sampai dengan buta atau tidak tahu sama sekali dengan politik. Apalagi nggak mau tahu gitu ya? Karena ini menyangkut wakilnya, mewakili mereka gitu, mewakili mereka gitu. Apapun kayak misalkan hal-hal sepele lah. Kayak dulu saya pernah mengajak salah satu adik-adik milenial gitu ya. Saya ajak kita masuk gabung, akhirnya dia keluar. Gitu. Keluar. Ada lagi saya ajak lagi beberapa, yuk kita gabung, kasih pemahaman gitu ya. Bukan gabung untuk berpolitik, tapi tahu saja berpolitik dan tahu sosok-sosok wakil mereka begitu. Wakil mereka. Nah, begitu keluar lagi ada yang nggak mau, tapi begitu saatnya dia balik, Pak minta tolong ini Pak, tolong. Nah kan saya bilang akhirnya juga nyampe ke situ. Iya, akhirnya objek kebijakan ya. Betul. Akhirnya dari situ dia mulai berpikir realistis. Ya udahlah, akhirnya bergabung gitu ya. Akhirnya bergabung. Saya tidak memaksakan untuk masuk ke partai, tidak. Artinya saya kasih edukasi biar mereka juga punya pemahaman secara politik, secara kedewasaan begitu ya. Artinya jadi pikirannya ya oke lah saat-saatnya seumuran mereka bermain-main atau apa. Tapi ada juga dari situ kan muncul kedewasaan. Gitu. Ya, itu sih. Mulai muncul kepentingan, harapan ya. Betul. Ya artinya bahwa berarti kan pendekatan ke milenial berbeda dengan konstituen lainnya. Berbeda. Nah kayak dari sekarang mulai banyak muncul, kemudian kalau dilihat apakah sekarang milenial di dunia politik seperti apa, kan muncul tuh wakil rakyat atau politisi yang muda ya, yang muda. Nah, menurut Kang Irul bagaimana kemudian para politisi muda ini bisa mewarnai di parlemen? Apakah kalau Kang Irul kan backgroundnya berorganisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana harapannya milenial yang di gedung dewan seperti apa menurut Kang Irul dalam mewarnai kebijakan pemerintah? Ya, saya kira teman-teman yang saat ini juga di parlemen ya, saat ini DPRD Kota Cilegon banyak juga yang muda gitu ya. Mereka cepat beradaptasi. Adaptasi luar biasa, cepat sekali, dan kawan-kawan ini ingin tahunya banyak gitu ya, bagus. Bagaimana terkait administrasi kepemerintahannya seperti apa, terkait tupoksinya dan lain-lain. Ya, saya kira bagus sih, cepat. Artinya yang penting mau belajar begitu. Betul. Karena kan ilmunya nggak cuek lah gitu. Ya, apalagi banyak senior gitu ya. Nah, bagaimana membangun kan kita tahu bahwa di parlemen berbeda bendera lah gitu. Betul. Berbeda dukungan politik gitu ya, segala macam. Nah, bagaimana kemudian membangun itu dengan para senior dan beda partai tadi dengan. Jadi saya kira memang semua teman-teman pasti, saya yakin yang walaupun ya sama lah, mungkin jangankan teman-teman saya pribadi, yang awalnya saya tidak paham, saya tidak tahu, bisa karena terbiasa, gitu, bisa karena terbiasa. Artinya menjalani proses saja ya. Nanti lama-lama juga bisa sendiri, gitu.
Nah, dengan usia yang masih muda, Kang Irul, tentu biasanya kalau yang sudah duduk, biasanya tampil lagi gitu ya, dan biasanya disebut petahana. Nah, bagaimana Kang Irul akhirnya sekarang berstatus petahana di pemilu berikutnya? Gimana melihatnya? Ya kalau saya sih memang ada niatan memang berlanjut ya, gitu, berlanjut. Artinya saya berpikir saya belum sempurna bisa mengaplikasikan pemikiran saya kepada masyarakat Kota Cilegon gitu ya, pemerintahan segala macam. Karena pemerintahan itu menurut saya kan eksekutif dan legislatif. Betul. Gitu. Jadi saya ingin terus bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, soal hubungan bagaimana kemudian dewan-dewan muda ini sinergitasnya dengan eksekutif, termasuk dengan kita tahu bahwa kepemimpinan Kota Cilegon sekarang Pak Heldy Sanusi ya. Artinya kalau mungkin dulu Om Irul mengalami pemimpin sebelumnya saat masih pegawai gitu ya, mungkin punya catatan, dan sekarang Pak Heldy dan Pak Sanusi. Nah, bagaimana Om Irul melihat kepemimpinan Kota Cilegon sekarang? Ya, saya lihat kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini ya kalau Pak Sanusi, Pak Wakil kan memang beliau sudah senior ya, sudah senior, politisi lah, politisi pernah beberapa periode menjadi anggota dewan segala macam ya. Nah, Pak Heldy juga kelihatannya gerak cepat untuk mau belajar begitu ya, mau belajar bagaimana yang tadi saya bilang itu administrasi kepemerintahan seperti apa, bagaimana sosok seorang politisi begitu ya, seorang politisi, bagaimana harus adanya chemistry antara eksekutif dan legislatif. Itu penting ya, penting sekali. Dan kalau komunikasi Kang Irul sendiri secara sebagai anggota dewan secara baik praksi dengan eksekutif bagaimana? Baik. Mereka tidak memandang ini masih muda, ini enggak bisa begitu. Kita saling membutuhkan. Kita harus saling sinergi. Karena ini soal aspirasi masyarakat ya. Nah, setelah 2 tahun setengah lah gitu ya. Bagaimana catatan pembangunan yang Om Irul lihat di Kota Cilegon sekarang? Ya, sudah banyak upaya-upaya untuk memajukan Kota Cilegon saya lihat gitu ya. Kayak misalkan contoh salah satunya Jalan Lingkar Selatan, walaupun saat ini sudah luar biasa hancurnya begitu ya. Nah, anggaran tersebut yang seharusnya ke Jalan Lingkar Selatan untuk maintenance. Nah, pemerintah Kota Cilegon yang saya tahu ini meminta bantuan kepada APBN, PUPR ya, kepada APBN untuk bisa membantu menyelesaikan jalan rusak, Jalan Lingkar Selatan. Artinya yang sudah dianggarkan untuk ke situ ini akan dialihkan untuk kepentingan lain, untuk masyarakat. Ya, saya kira bagus. Apapun itu pokoknya untuk kepentingan masyarakat. Iya, sama-sama kepentingan masyarakat. Jadi ya switch saja lah kira-kira itu. Dan kalau kita bicara infrastruktur di Kota Cilegon sekarang progresnya jalan begitu ya. Walaupun orang banyak bilang bahwa ada pergeseran fokus pembangunan di Kota Cilegon. Ya, betul. Setuju nggak tuh Kang Irul? Bertahap lah saya kira begitu. Bertahap ya. Kayak misalkan jalan di Ahmad Dahlan, BBS, kita sudah pelan-pelan untuk sudah bisa merealisasikannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan. Terus ada beberapa ya bertahap lah. Saya kira kalau semua full, saya kira kalau dari akhir tahun ini kayaknya nggak kekejar gitu. Dan saya juga meminta kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini di bagian Barjas ini harus selektif benar dan jangan terlalu banyak pertimbangan, karena pemerintahan ini harus segera merealisasikan gitu pembangunan dan lain-lain itu. Artinya bahwa dalam prosesnya ada mekanisme yang menurut saya jangan dipersulit lah begitu ya. Kalau memang itu secara aturan memenuhi begitu. Dan kalau kita lihat ada beberapa kebijakan juga yang pro milenial lah gitu ya. Ada beberapa agenda yang saya lihat digaungkan lah anak muda. Nah,
seberapa jauh menurut Om Irul peran anak muda, peran milenial terhadap pembangunan di Kota Cilegon, termasuk keberpihakan Pemkot terhadap kaum milenial sekarang? Ya, salah satunya yang saya lihat kemarin pemerintah Kota Cilegon mengadakan road race ya. Road race. Ya dari situ juga kan kita bisa melihat gitu ya, bagaimana aspirasi dari para milenial dalam hal ini otomotif roda 2 sudah mulai bisa berjalan. Gitu. Bergeliat lah gitu ya. Dan suatu kebanggaan juga bagi Kota Cilegon. Pesertanya ini bukan hanya dari Banten, dari luar ya, termasuk dari luar negeri. Oh iya, termasuk dari luar negeri datang. Suatu kebanggaan menurut saya, begitu. Artinya sekarang tinggal sarana prasarananya didukung. Betul. Gitu ya. Dan Cilegon memungkinkan kan untuk mengangkat potensi para anak muda. Memungkinkan. Kalau dilihat dari posisi Cilegon yang strategis gitu. Ya, kota industri, kota transit antara Jawa Sumatera kan begitu. Nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin soal pengangguran kan jadi isu populer ya yang Pak Cilegon industri. Nah bagaimana Irul melihat potensi untuk anak muda dalam hal tentu kerja bukan hanya sekedar industri ya, bukan hanya ke perusahaan, tapi bagaimana bisa mandiri menciptakan lapangan pekerjaan. Nah apa yang menurut Kak Irul, apakah Pemkot sudah ke arah sana untuk mengantisipasi atau soal pengangguran? Kebetulan komisi tidak berkaitan dengan saya, tapi yang saya ketahui dan pahami, pemerintah Kota Cilegon sudah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk beberapa persen, berapa puluh persen itu harus ada lokal, gitu. Dengan sudah berjalan, saya lihat sudah berjalan dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan besar di Kota Cilegon. Gitu. Tinggal mendorong saja mungkin bagaimana pihak-pihak terkait ya. Tinggal warga masyarakatnya harus punya basic dan standarisasi masing-masing. Sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Minimal mungkin standar S1 lah kira-kira seperti itu. Punya keahlian masing-masing gitu. Dan kalau kita bicara SDM Cilegon, tentu harus menciptakannya tentu dari pendidikan gitu ya. Dan sekarang gencar di SDM. Nah, harapannya nih Kak Irul terhadap pembangunan Kota Cilegon dalam pandangan Kak Irul sebagai anggota dewan yang masih muda tuh, seperti apa sih keinginan Cilegon ke depan tuh? Cilegon ini kan luar biasa lah ya, dengan pendapatan yang luar biasa. Di sini punya punya perusahaan-perusahaan raksasa. BUMN, kita punya pelabuhan yang bisa membantu dengan pendapatan kita kan begitu ya. Artinya gali potensi yang luar biasa. Gali potensi, terus datangi di perusahaan mana yang menunggak pajak dan lain-lain. Itu mesti berkewajiban. Karena itu kaitannya dengan kota. Kota yang harus punya hak pajak mereka kan masing-masing. Itu sih. Dan Cilegon dengan sebutan kota industri ya. Kota industri. Tentu harapannya bisa sebanding dengan pelayanannya, tentu katanya begitu ya. Pembangunannya dan lain sebagainya. Ya cermin lah kira-kira begitu, cermin dari infrastruktur itu kan cermin kota. Gitu. Dan biasanya kalau udah begitu pelayanan jadi tuntutan utama ya. Iya. Oke lah, luar biasa Kang Irul. Sebagai karena Om karena sudah lama gak ketemu. Kalau dulu sering jalan bareng. Om, terima kasih banyak. Saya tahu ini sibuk tapi menyempatkan akhirnya. Mudah-mudahan nggak kapok, kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Salam buat keluarga. Siap, sama-sama, terima kasih. Oke lah kalau gitu. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini bersama anggota DPRD Kota Cilegon, Anugrah Hairullah, saya manggilnya Kang Irul, anggota Banmus, wakil ketua Komisi 4
wakil ketua praksi gitu ya, dan ketua BM PAN Cilegon banyak. Jadi mudah-mudahan tetap sehat. Amin, insyaallah. Katanya tahun politik akan banyak aktivitas, jadi bisa merawat waktu dan Insyaallah, mohon doanya. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.